Kalian pengen kan buat ini? Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Hari ini Ute mau menuhin janji Ute buat sharing gimana sih cara membuat amigurumi dari awal ya teman-teman. Di sini Ute udah menyiapkan tiga alat dan bahan yang utama dalam membuat amigurumi ya, yaitu benang, hakpen, dan gunting. Nah, kalian kalau udah bener-bener niat mau belajar amigurumi, kalian siapkan dulu ya peralatannya. Oke, udah siap? Nah, sekarang hakpen kalian pegang di tangan kanan dan benang kalian pegang di bagian kiri. Lalu ada beberapa sebetulnya cara untuk melilitkan benang ya teman-teman. Biasanya Uta cuma mengaitkan ini di kelingking, terus langsung ke telunjuk, terus gini nih, dikaitkan ke atas kelingking, terus langsung tarik ke jari telunjuk, terus kayak gini, terus dipegang sama jempol. Nah, tapi biasanya cara ini tuh agak susah buat yang masih belajar gitu. Nah, Ute mau ngasih tahu cara yang mudah dulu. Nanti kalian menyesuaikan ya. Walaupun cara ini sebetulnya kurang ergonomis teman-teman, karena itu bisa membuat jari kalian itu namanya kalau dalam Sunda itu biasanya genteng gitu. Genteng itu kayak berbekas gitu karena saking kencengnya, tapi nggak apa-apa, kalian jangan terlalu longgar. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalian tetap pegang hakpennya di bagian kanan, terus si benangnya itu kalian lebihkan sekira-kira 10 cm. Terus bukan 10 cm deh, nanti dulu. Nah, kalian bentangkan ini, terus puter-puter, lilitkan ke telunjuk, jangan terlalu kenceng ya, kasihan si telunjuknya. Nah, terus sisakan sekitar berapa ini, 15 cm lah, 15 cm kayak gini tuh. Nah, terus simpan si benang ini di jari tengah kalian dan pegang gini. Nah, terus untuk membuat amigurumi itu kalian harus bisa membaca pola. Dan nanti untuk berikutnya Ute mau kasih tunjuk ya pola dasar amigurumi, misalkan cara membuat bulatan seperti itu. Nah, sekarang Ute mau kasih tahu tentang tusukan-tusukan dasarnya apa yang biasanya ada di pola amigurumi. Yang pertama itu adalah chain atau CH. Kalau di pola amigurumi itu biasanya menggunakan istilah internasional. Jadi biasanya CH, tulisannya CH atau rantai. Nah, rantai itu cara membuatnya gampang banget teman-teman. Kalian kan tadi udah ngelilitin benang ya. Terus simpan si benang yang ini tuh di atas jari tengah, lalu ditekan sama si jempol. Nah, untuk membuat chain kalian bentuk huruf P. Jadi gini. Ini. Terus bentuk huruf P dengan menggunakan sisa benang yang nggak dililitin di jari telunjuk. Buat P, tuh, buat huruf P, kalian kayak gimana buat huruf P-nya. Nah, di pertemuan huruf P-nya ini, persilangan huruf P-nya ditekan sama si jempol. Kayak gini nih. Terus kalian bisa pegang hakpennya seperti ini dulu juga nggak apa-apa teman-teman, senyamannya kalian. Nah, kalian tusukkan si hakpen ini di bawah huruf P ini, jadi dari bawah teman-teman kayak gini. Terus tarik dan miringkan si hakpen sekitar 45 derajat, lalu tarik. Dan si telunjuk ini ngatur benang kalian teman-teman. Jadi jangan kaku, jadi kasih kendor gitu. Dikendorin dulu, seret. Nah, kalau misalkan benang kalian gak cukup, nah ini kayak gini nih. Terus tarik lagi satu lagi. Masukin set. Nah, ini sebutannya itu satu chain.
Terus kalau di polanya tulisannya 2 chain, berarti kalian lakukan ini 1 kali lagi. Jadi dari sini terus hakpennya masuk ke sini, terus tarik, terus naik masuk. Nah, itu adalah chain teman-teman. Kalau di video ini kalian merasa belum jelas, kalian bisa cari tutorialnya di YouTube cara membuat chain yang benar gitu, yang lebih jelas. Karena Ute nanti sebetulnya lebih fokus ke gimana sih cara membuat amiguruminya ya teman-teman. Karena keterbatasan ini ngesutnya agak susah, jadi intinya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu magic ring. Atau magic ring itu adalah pola yang benar-benar dasar banget di amigurumi. Kenapa? Karena itu awal mulanya membuat body partnya amigurumi gitu, boneka kalian. Misalkan kalian mau buat kaki si boneka, atau telinganya si boneka, atau bangusnya, itu hampir semuanya berawal dari magic ring teman-teman. Jadi kalian benar-benar harus menguasai bagaimana cara membuat magic ring. Caranya seperti ini teman-teman. Seperti yang awal, kalian lilitin dulu benangnya, sisakan sekitar 15 cm. Terus kalian buat huruf P lagi, huruf P. Nah, terus kalian buat 1 rantai dengan cara, tapi bedanya adalah nusuknya itu dari atas kalau membuat magic ring teman-teman, kayak gini. Nih. Kalau tadi kan dari bawah ya kalau chain yang dasar. Nah, kalau sekarang itu membuatnya dari atas. Baru yang ini chain, 1 chain. Nah, ini udah disebut magic ring teman-teman. Kenapa disebut magic ring? Karena nanti si ringnya ini, lingkarannya ini bisa ditarik teman-teman, kayak kolor gitu. Jadi lebih mudah gitu. Nah, terus biasanya di pola amigurumi itu ada tulisan 6 SC in magic ring. Jadi SC itu adalah single crochet teman-teman. Kalau single crochet itu kalian bisa searching dulu gimana caranya. Nah, kalau cara membuat di magic ring itu kalian tadi kan udah buat 1 chain, kalian masukkan ke lingkaran tengah magic ring, terus tarik dan buat single crochet 1. Biasanya untuk pola dasar itu 6 biasanya, buat lingkaran tuh biasanya 6 single crochet, 2, 3. Nah, ini udah buat 6 single crochet teman-teman. Tuh. Kelihatan ya. Nah, selanjutnya yang sering banget ada di amigurumi itu adalah selain single crochet yaitu increase teman-teman. Increase, gimana caranya increase? Nah, tadi kan kalian udah buat single crochet ya. Nah, untuk masuk ke yang baris yang kedua, kalian masukkan si hakpen kalian ke lubang yang single crochet yang pertama tadi teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, kan kalau misalkan single crochet doang, itu kan kita bikin single crochet kayak gini. Terus kita masuk ke lubang yang berikutnya. Nah, kalau increase itu kalian membuat single crochet di lubang yang sama teman-teman. Jadi dalam 1 lubang kalian membuat single crochet 2 kali. Kenapa disebut increase? Karena increase itu kan meningkat artinya. Jadi yang awalnya 1 lubang, nanti kalian bisa mendapatkan di tahap akhirnya itu 2 kali dari lubang yang sebelumnya teman-teman. Misalkan kayak tadi ya, 6 single crochet di magic ring tadi. Nah, untuk yang row kedua
di polanya itu misalkan increase semua, 6 increase. Karena kenapa 6? Karena si lubang yang sebelumnya juga 6 gitu. Makanya kalau misalkan kayak gitu si increase-nya juga 6. Apa artinya? Jadi dalam satu lubang diisi dengan 2 single crochet. Next lagi lubang berikutnya 2 single crochet, next lagi 2 single crochet, kayak gitu teman-teman. Maka di baris kedua kalian akan mendapatkan 12 lubang teman-teman, karena kan tadi 6 awalnya terus di increase, jadinya 6 dikali 2 kan, akhirnya di baris yang kedua itu kita mendapatkan 12 lubang. Kenapa sih harus di increase? Itu biasanya untuk membuat bentuk yang semakin membesar teman-teman. Jadi kita harus increase kayak gitu. Kita langsung praktekkan ya. Ini kan baru berapa tadi ya? 1 nih. Sekarang nih 1 lubang diisi 2. Nah, akhirnya lingkaran yang kalian buat tadi kan lebih kecil ya. Sekarang karena udah di increase jadi membesar teman-teman. Nah, terus di pola berikutnya, biasanya ini pola dasar membuat ini ya lingkaran. Itu ada 1 atau gini, dalam kurung single crochet, increase dikali 6. Itu artinya apa? Itu artinya yang pertama kali harus kita lakukan adalah 1 single crochet di lubang yang berikutnya ya, 1 single crochet, terus increase di lubang berikutnya. Jadi kalau koma itu artinya next di next stitch gitu. Kalau di amigurumi itu lubang itu disebutnya itu stitch. Jadi kan tadi dalam kurung single crochet, increase dikali 6. Jadi kalian harus mengulang pola itu sebanyak 6 kali kayak gitu. Jadi 1 single crochet, terus ke stitch berikutnya increase, berarti 2 kan dalam 1 lubang. Terus itu kan baru 1 kali nih. Nah, di next lagi tuh increase lagi, SC itu 1 kali ya teman-teman. Terus INC atau increase, berarti single crochetnya 2 kali. Nah, berarti kalian udah mengulang pola itu sebanyak 2 kali. Terus lagi teman-teman, pokoknya sebanyak 6 kali. Single crochet, terus increase lagi, increase lagi teman-teman. Itu baru 3 kali kan, 1 single crochet, terus increase. Ingat ya, dalam 1 lubang atau dalam 1 stitch dilakukan sebanyak 2 single crochet. 1 lagi, increase, single crochet lagi, increase. Nah, kalau misalkan kalian mengikuti pola yang tadi, nanti si lingkaran itu akan semakin besar teman-teman. Nah, terus UT ke next pola ya. Nah, misalkan kalian akan membuat buah tabung gitu. Tabung itu kan misalkan dasarnya itu lingkaran, terus ke atas kan memanjang. Nah, biasanya di pola itu ada tulisan SC all around gitu. Jadi single crochet di semua titik. Jadi ya udah kalian buat single crochet semuanya di stitch yang udah kebentuk
kayak gitu di stitch yang udah kebentuk, jadi nggak ada increase lagi. Kalau di polanya nulisnya seperti itu ya teman-teman. Jadi single crochet semua. Nah terus oh ya, di amigurumi itu jarang banget yang namanya gunain double crochet teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti di pola kalian ada double crochet atau istilahnya itu DC, kalian bisa searching tentang cara membuat tusukan-tusukan dasar rajutan ya. Kita di sini cuma mau mengajarkan gimana cara baca pola dan tusukan yang biasanya dipakai di amigurumi. Nah, selain increase, single crochet, dan magic ring serta chain, di amigurumi juga sering banget yang namanya ada istilah decrease atau menurun ya. Decrease itu menurun. Intinya decrease itu satu jenis tusukan yang bisa memperkecil ukuran bentuk yang akan kita buat. Misalkan awalnya itu kalian akan membuat sebuah lingkaran yang besar gitu, setengah lingkaran. Nah, karena kalian akan membuat telinga kelinci misalkan. Nah, ke bawahnya itu kan makin kecil. Nah, kalian perlu membuat satu tusukan bernama decrease. Gimana caranya? Decrease itu caranya gampang teman-teman. Yang pertama itu kalian tusukkan hakpen kalian ke stitch, ke lubang, terus tarik salah. Nah, khusus untuk di amigurumi decrease-nya itu sedikit berbeda dengan decrease yang ada di rajutan biasanya teman-teman. Kenapa? Karena ini akan kalau misalkan kalian melakukan decrease yang biasanya yang ada di rajutan, itu akan membuat si boneka kalian itu jadi agak berlubang kayak gitu. Nah, kalau di amigurumi ini decrease-nya itu sedikit berbeda, yaitu kalian menggunakan back loop only atau yang bagian belakang. Jadi nggak dua-duanya di sini teman-teman, tapi di sini. Jadi gini, kalian masukkan ke stitch yang satu, terus masukkan lagi ke stitch berikutnya. Wah, agak susah ya. Oh, susah teman-teman. Sebentar. Di front back apa front sih, di sini nih. Salah maaf. Di front loop only. Jadi di bagian yang depan aja. Ini masukkan ke stitch yang berikutnya, terus masukkan lagi. Jadi jangan narik benang dulu, baru narik benang ke yang dua ini. Tarik, terus ini kan jadi dua, kayak bikin single crochet teman-teman. Nih, lagi ya. Masukkan hakpen ke stitch berikutnya, tapi yang front loop only ya, yang bagian depan doang. Terus masukkan lagi, set. Terus baru narik benang. Nah, terus baru lakukan single crochet seperti biasanya. Bikin lagi. Tusukan hakpen ke front loop only ya, flow. Biasanya di tulisan itu ada flow atau blow. Flow itu front loop only, blow itu back loop only. Jadi di sini tuh kan di rajutan kalian itu ada dua baris ya, bagian atas sama bagian bawah. Nah, yang atas itu kita biasanya gunakan untuk yang decrease tadi kayak gitu. Masukkan ke sini, terus balik lagi, terus tarik lagi.
Nah, itu decrease teman-teman. Nah, daripada nanti kalian pusing gitu gimana caranya, itu kok pusing banget. Nah, PR dari UT yaitu kalian buat aja magic ring sama 6 single crochet, terus ini di increase 2 kali nih. Kalau misalkan kalian apa ya keliru, kalian bisa tarik aja semuanya, set kayak gitu. Jadi kita ulangi lagi ya, kita buat magic ring set kayak gini. Gimana teman-teman, mungkin kalau pelajaran pertama pasti agak sulit ya memahaminya, tapi kalau misalkan kalian punya keinginan kuat, kalian bisa kok pasti mengikuti pelajaran ini gitu. Nanti sekalian juga kalian ini cari referensi lain di YouTube banyak banget, atau di Google juga banyak, gimana caranya membuat amigurumi pas awal-awal kayak gitu. Nah, PR dari UT kalian buat magic ring, terus nanti UT kasih polanya deh ya. Kalian pengen kan buat ini? Nah, ini tadi tuh dibuatnya dari pola dasar tadi teman-teman, kayak magic ring, terus increase, single crochet, terus naik, ganti benang, terus buat yang ini, terus buat yang buletannya ini, buat bikinnya kayak gitu. Gimana? Kalian masih semangat gak buat melanjutkan pelajaran di next video? Nanti biar lebih mudah dan lebih semangat, kita langsung praktek membuat sesuatu ya teman-teman. Misalkan yang sederhana, kita membuat gantungan kunci, oke? Nah, kayaknya untuk video ini Uta cukupkan sampai di sini ya, daripada kalian nanti pusing dan mabok gitu kan. Mending kalian ulang lagi pelajaran yang awal, yang tadi diulang aja, terus bikin rantai gitu kan ke atas, terus tarik lagi, bikin magic ring gimana, single crochet gimana, kayak gitu. Nanti setelah kalian tahu dasar-dasarnya, kita buat langsung amigurumi yang paling sederhana yang bisa kita buat. Oke. Nah, jika kalian suka dan pengen terus UT update tentang amigurumi, jangan lupa like, terus subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, terus share juga, ajak teman-teman kalian yang ternyata pengen dan tertarik juga membuat amigurumi. Oke? Maaf kalau misalkan video UT kurang jelas, kalian bisa lihat di video YouTube yang lain ya. Jangan jangan mencari di satu sumber ilmu gitu. Tetap semangat, mari kita terus berkarya daripada rebahan terus gitu. Oke. Cukup sekian deh dari UT. Dadah. Udah, Pak. Pak Kaji. Pak Kaji. Pak Kaji, udah.